Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir dan menonton video saya yang menceritakan tentang sejarah Islam. Semoga video yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ilmu yang berguna. Pada video saya kali ini, saya akan membahas sejarah Islam yang bertemakan tanda-tanda akhir zaman. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut pembahasannya dan tonton videonya sampai habis. 1. Di suatu negeri yang jauh, manusia hidup dalam kelalaian. Banyak orang lebih mencintai harta daripada Allah, lebih sibuk dengan dunia daripada ibadah. Suara adzan berkumandang, tetapi hanya sedikit yang menyambutnya. Itulah salah satu tanda kecil akhir zaman yang telah disebutkan Rasulullah. 2. Pasar-pasar semakin ramai, sementara masjid-masjid kosong. Orang-orang berdagang tanpa memperhatikan halal dan haram. Mereka lebih senang berbicara tentang keuntungan dunia daripada mengingat Allah. Fenomena ini telah diisyaratkan dalam hadis, bahwa di akhir zaman manusia akan meninggalkan agamanya demi urusan dunia. 3. Lalu muncul fitnah dalam kepemimpinan. Banyak pemimpin yang zalim, tidak amanah, dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka lebih mengutamakan kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat. Rasulullah bersabda bahwa di akhir zaman akan ada pemimpin yang menyesatkan, sehingga umat harus berhati-hati. 4. Di tengah kerusakan itu, bencana alam mulai sering terjadi. Gunung berapi meletus dengan dahsyat, memuntahkan lahar panas yang menghancurkan kampung-kampung. Gempa bumi mengguncang negeri, menelan ribuan jiwa. Semua itu adalah peringatan dari Allah agar manusia kembali kepadanya. 5. Tak lama kemudian, banjir besar melanda sebagian negeri. Hujan turun tanpa henti, air sungai meluap, dan rumah-rumah hanyut terbawa arus. Namun, masih banyak orang yang tidak sadar. Mereka menyebutnya sekadar fenomena alam, tanpa mau merenungi kebesaran Allah. 6. Sementara itu, kerusakan moral semakin nyata. Anak-anak tidak lagi menghormati orang tua, bahkan ada yang durhaka. Banyak istri yang tidak taat kepada suami, dan para suami menelantarkan keluarga mereka. Inilah tanda akhir zaman yang disebutkan Rasulullah, ketika amanah diabaikan dan hubungan keluarga diputuskan. 7. Di jalan-jalan, maksiat semakin merajalela. Minuman keras dianggap biasa, zina dilakukan terang-terangan, dan pergaulan bebas merusak generasi muda. Rasulullah pernah bersabda bahwa menjelang kiamat, perzinaan dan khamr akan meluas di kalangan manusia. Munculnya binatang bumi, dabbah. Dabbah adalah binatang melata aneh yang keluar dari bumi menjelang hari kiamat sebagai salah satu tanda besar kedatangan kiamat. Makhluk ini akan berbicara kepada manusia, mengingatkan mereka akan ketidakpercayaan terhadap ayat-ayat Allah dan akan memberikan tanda pada orang mukmin dan kafir. Kemunculannya disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 82 dan menjadi peringatan terakhir bagi umat manusia untuk beriman. Sebab setelah dabbah muncul, iman tidak lagi diterima. Tugas dan ciri-ciri dabbah, tugasnya memberi peringatan dan tanda. Dabbah akan berbicara kepada manusia dan mengatakan bahwa mereka tidak yakin pada tanda-tanda kebesaran Allah. Memberi tanda kepada umat manusia, ia akan memberikan tanda pada wajah orang mukmin dengan tulisan mukmin, dan pada wajah orang kafir dengan tulisan kafir. Ciri-cirinya bentuk misterius. Bentuk fisik dabbah tidak dijelaskan secara pasti, namun ada riwayat yang menggambarkan bahwa dabbah akan memiliki semua warna hewan dan memiliki karakter semua umat, seperti berkepala banteng, mata babi, telinga gajah, dan lain-lain. Bisa berbicara. Dabbah adalah makhluk yang mampu berbicara layaknya manusia. Berambut dan berbulu. Dabbah akan bercahaya dengan rambut dan bulu yang tidak akan ditemukan oleh siapapun yang mencarinya. Waktu dan tempat kemunculan. Waktu, dabbah akan muncul pada waktu duha, waktu pagi hari. Tempat keluarnya pertama kali disebutkan berasal dari kota suci Makkah, dari dalam tanah yang berpasir, dengan lubang tempat keluarnya hanya memiliki ukuran 1 jengkal. Hikmah dan kepercayaan umat Islam. Kemunculan dabbah sebagai tanda kiamat adalah kewajiban setiap muslim untuk mempercayainya, karena telah disebutkan dalam Al-Quran. Memahami hal ini menjadi pengingat agar senantiasa menjaga keimanan dan amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. 8. Lalu, langit mulai menunjukkan tanda-tanda besar. Bintang-bintang jatuh, bulan tampak terbelah di mata sebagian orang, dan cahaya aneh muncul di ufuk barat. Semua itu membuat orang beriman semakin yakin bahwa kiamat sudah dekat, sedangkan orang kafir tetap menolaknya. 9. Peperangan besar pun meletus. Saudara memerangi saudaranya,
negeri saling menghancurkan, dan darah manusia tumpah di mana-mana. Rasulullah telah mengingatkan bahwa menjelang kiamat akan banyak peperangan, bahkan manusia saling membunuh tanpa alasan yang jelas. 10. Suatu hari, terdengar berita tentang kemunculan seorang manusia yang menakutkan, Al-Masih Dajjal. Ia datang membawa fitnah terbesar. Dengan izin Allah, ia mampu menurunkan hujan, menghidupkan tanaman, bahkan menipu manusia dengan seakan membangkitkan orang mati. 11. Banyak manusia yang tertipu olehnya. Mereka mengira Dajjal adalah Tuhan, padahal ia hanyalah makhluk yang hina. Hanya orang-orang beriman yang kuat yang selamat dari fitnahnya, karena mereka selalu membaca doa-doa perlindungan seperti surah Al-Kahfi. 12. Fitnah Dajjal menyebar luas. Kota-kota hancur, manusia saling berkhianat, dan dunia dipenuhi ketakutan. Namun Allah menjanjikan bahwa Dajjal tidak akan berkuasa selamanya. Nabi Isa alaihi salam akan turun kembali untuk membunuhnya. 13. Maka, di suatu pagi, langit terbuka dan Nabi Isa turun dengan cahaya yang terang. Beliau menegakkan kebenaran, menghancurkan Dajjal, dan mengajak manusia kembali kepada tauhid. Keadilan ditegakkan, bumi kembali damai untuk sementara waktu. 14. Setelah itu, datanglah kaum Yajuj dan Ma'juj, dua bangsa besar yang keluar dari tempat persembunyian mereka. Jumlah mereka sangat banyak, bagaikan gelombang yang menutupi bumi. Mereka membuat kerusakan, merusak tanaman, dan membunuh siapa saja yang mereka temui. 15. Umat manusia ketakutan. Mereka berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Doa mereka dikabulkan, dan Allah mengirimkan wabah yang membinasakan Yajuj dan Ma'juj, hingga tubuh mereka membusuk menutupi bumi. Burung-burung besar kemudian diutus untuk membersihkan jasad-jasad itu. 16. Dunia kembali tenang untuk sementara waktu, tetapi tanda-tanda kiamat besar terus mendekat. Allah menurunkan asap, dukhan, yang menyelimuti bumi, membuat manusia ketakutan. Bagi orang beriman, asap itu hanya terasa seperti flu ringan, tetapi bagi orang kafir, asap itu menjadi azab berat. 17. Setelah itu, bumi mulai menelan manusia. Tanah longsor terjadi di timur, barat, dan jazirah Arab, sesuai sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Gunung-gunung berguncang, lautan meluap, dan bumi seakan tidak lagi menjadi tempat yang aman untuk ditinggali. 18. Hingga akhirnya, matahari terbit dari arah barat. Saat itu, pintu taubat tertutup. Manusia yang selama ini ingkar baru menyadari kebenaran, tetapi penyesalan mereka tidak lagi diterima. Hari itu menjadi penanda bahwa kiamat besar benar-benar sudah sangat dekat. 19. Tak lama kemudian, terdengar suara sangkakala yang pertama. Semua makhluk di bumi ketakutan. Gunung-gunung beterbangan seperti kapas, lautan meluap, dan bumi porak-poranda. Semua manusia mati seketika. Dunia yang indah ini hancur lebur. 20. Setelah masa yang Allah kehendaki, sangkakala ditiup kembali untuk kedua kalinya. Semua manusia dibangkitkan dari kuburnya. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar, menunggu hisab dan keputusan Allah. Inilah akhir dari segala cerita dunia, dan awal dari kehidupan yang abadi, surga bagi orang beriman, dan neraka bagi orang kafir. Terima kasih telah menonton video yang saya berikan kepada kalian. Jangan lupa subscribe dan tonton video di channel saya untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.